Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Butia dan teman-teman. Hari ini saya Andi Melani dari kelas 85 akan membacakan atau mempresentasikan IPA bab 5 yang berjudulkan unsur, senyawa, dan campuran, yang berkata kuncikan ikatan kimia, molekul, elektron, dan pemisah campuran. A. Unsur. 1. Berkenalan dengan unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat terlihat maupun tidak terdiri atas zat. Dibutuhkan bahasa universal agar pengenalan terhadap unsur ini mudah dilakukan. IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, adalah organisasi yang bertugas memastikan bahasa universal ini diwujudkan dalam mengenal unsur-unsur di seluruh dunia. Sebelum diatur oleh IUPAC, kita menyebut unsur-unsur tersebut dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nama unsur secara universal menggunakan bahasa Latin. Penggunaan satu bahasa universal ini untuk menyebut unsur memudahkan ilmuwan dari berbagai dunia berkomunikasi mengenai penemuan-penemuannya. Selain nama, unsur juga memerlukan simbol untuk mempermudah pengenalannya. Simbol menjadi penting karena tidak semua unsur dapat dilihat dengan mata telanjang. Simbol unsur diambil dari huruf depan nama universalnya. Jika ada unsur dengan huruf depan sama, maka akan ditambahkan dengan huruf kedua. Simbol unsur terdiri atas paling banyak 2 huruf. Dan ini adalah contoh gambar dari logam dan berbagai penyebutannya di dunia. Ini ada mal, perak, dan hyrax atau merkuri. Sifat fisika suatu unsur berkaitan dengan kondisi fisik unsur tersebut, seperti warna, bentuk zat, dan suhu ruang, kerapatan titik leleh titik didih, serta daya hantar listrik atau panas. Selain sifat fisika dan kimia, ada juga sifat atonomik unsur, yang berkaitan dengan bentuk konkret suatu unsur, yang berkaitan dalam model atom seperti energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, dan elektronegatifan unsur. Ilmuwan kemudian mengelompokkan unsur-unsur yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu. Unsur yang sudah dikelompokkan dimasukkan dalam sistem periodik. Ini adalah beberapa nama unsur dan simbol unsur. Berdasarkan sifat fisika dan kimia suatu unsur, ada 3 kelompok besar yang utama, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Metaloid adalah unsur-unsur yang memiliki sifat antar logam dan non-logam. Secara umum, metaloid sulit dibedakan dengan unsur logam. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan terkadang memasukkan unsur metaloid ini ke dalam unsur logam saja. Di alam semesta, jenis unsur logam jauh lebih banyak daripada non-logam. Bagi kita, keberadaan non-logam menjadi sangat penting karena unsur non-logam adalah unsur bentuk tubuh kita. Ini adalah jenis-jenisnya. Pengelompokan. A. Sifat-sifat unsur logam. Dalam unsur logam terdapat atom-atom penyusunnya. Atom-atom ini tersusun dengan rapat dikarenakan hampir semua unsur logam berwujud padat. Maka sifat unsur logam juga sama dengan zat berwujud padat. Ada unsur yang digolongkan logam, tetapi bentuknya tidak padat melainkan cair. Unsur-unsur logam dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan. Unsur logam dapat kembali padat dan tetap pada bentuk setelah perlakuan dihentikan, karena ikatan antara atom penyusunnya yang kuat. Sifat lain yang dimiliki unsur logam adalah memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang baik. Oleh karena sifat penghantar listrik inilah, unsur logam sering dimanfaatkan untuk alat-alat industri yang berhubungan dengan listrik. Unsur logam secara umum dapat dibedakan dari unsur non-logam karena terlihat mengilap. Kilapan permukaan logam berasal dari pantulan cahaya yang diserap oleh partikel dalam atom yang disebut elektron. Dan ini adalah beberapa unsur logam. Di sini ada aluminium, di sini ada berilium, dan ini adalah timbal. Sifat-sifat unsur non-logam. B. Sifat-sifat unsur non-logam.
Sifat-sifat unsur non-logam merupakan kebalikan dari sifat-sifat unsur logam. Jumlah unsur non-logam yang ditemukan dan dikenali di alam semesta ini hanyalah 17 unsur yang terdiri atas 11 unsur non-logam reaktif dan 6 unsur dari golongan gas mulia. Dari 17 unsur tersebut, 5 unsur berwujud padat, 1 unsur berwujud cair, dan sisanya berwujud gas pada suhu ruang. Dan ini adalah contoh dari unsur non-logam dan simbolnya. B. Sifat-sifat unsur non-logam. Unsur non-logam yang berwujud padat tidak sekuat unsur logam. Ia mudah rapuh dan tidak dapat ditempa atau dibentuk. Titik didih dan tetek leleh unsur non-logam juga rendah. Tidak seperti unsur logam yang memiliki titik didih dan titik leleh tinggi. Dikarenakan sifatnya yang khas dengan wujud yang cenderung lebih beragam dibandingkan unsur logam, penggunaan unsur non-logam juga sangat beragam. Unsur non-logam ada yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk unsur non-nya, ada juga yang dimanfaatkan dalam bentuk senyawa dengan unsur-unsur lain. Ini adalah contoh dari unsur non-logam dengan bentuk aslinya. Dan ini unsur non-logam yang dalam bentuk senyawanya. Dua, ada unsur, ada atom. Gambar yang kalian amati ini adalah atom helium. Pada atom terdapat 3 subpartikel, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak dalam lintasan membentuk awan elektron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Setiap atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga muatannya selalu netral. Ini adalah gambar tersebut. Ini adalah bagian dari elektron, ini bagian dari proton dan neutron. Jumlah elektron dalam atom suatu unsur berbeda-beda. Jarak letaknya terhadap inti atom pun berbeda. Semakin jauh jarak elektron terluar mengakibatkan jari-jari atom semakin besar. Pada atom terdapat elektron valensi. Letak elektron valensi umumnya ada di kulit terluar atom, kecuali untuk unsur dalam golongan transisi. Elektron valensi inilah yang dapat membentuk ikatan dengan elektron dari atom lain, sehingga membuat sebuah atom dapat membentuk molekul. Ikatan ini diperlukan agar atom-atom dalam unsur lebih stabil. 3. Mengintip tabel periodik unsur. Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan media abad ke-19, Mendeleev menyusun tabel tersebut, mengelompokkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat dan membaginya ke dalam golongan-golongan. Tabel periodik kemudian menjadi tanggung jawab IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry dan diperbaharui sepanjang waktu. Penambahan terakhir terjadi pada November 2016 dengan hadirnya 4 unsur sintetis, yaitu nihonium, moscovium, tennessine, dan oganesson. Unsur diurutkan ke bawah dan ke samping. Unsur diurutkan ke bawah dan ke samping. Kelompok unsur dari atas ke bawah atau kolom disebut golongan, sedangkan unsur berurutan ke samping atau baris disebut periode. Nomor periode sama dengan jumlah kulit elektron pada unsur tersebut, sedangkan nomor golongan sama dengan jumlah elektron valensi, kecuali unsur helium yang berada pada golongan VIA dan unsur-unsur golongan transisi. Dalam tabel periodik, unsur-unsur logam menepati golongan 1 hingga 12, ditambahkan beberapa unsur dari golongan logam dari golongan 13 hingga sampai 17, dan unsur-unsur non-logam berada di bagian kanan tabel periodik. Dan ini adalah gambar tabel periodik. B. Senyawa.
Meskipun senyawa terdiri atas unsur-unsur, saat unsur tersebut berikatan, zat yang terbentuk ini memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Setelah unsur membentuk senyawa, senyawa tersebut akan membentuk zat yang baru yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Wujud senyawa juga dapat sangat berbeda dari unsur pembentuknya. Senyawa memiliki perbandingan komposisi yang tetap. Air, misalnya, yang selalu terdiri atas unsur hidrogen dan oksigen yang tetap jumlahnya. Senyawa yang terbentuk hanya dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan cara-cara kimia. Molekul dalam senyawa. Jika dalam unsur terdapat atom penyusunnya, di dalam senyawa terdapat molekul. Molekul terdiri atas dua atom atau lebih yang saling berikatan. Ikatan antar atom yang membentuk molekul dapat merupakan ikatan kovalent atau ikatan ionik. Dan ini adalah bentuk dari molekul air. Dan ini adalah bentuk-bentuk molekul lainnya. A. Senyawa di sekitar kita. Keberadaan senyawa begitu berlimpah di alam semesta. Berdasarkan komponen penyusunnya, senyawa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa umumnya berasal dari makhluk hidup yang dibuat melalui senyawa organik umumnya berasal dari makhluk hidup yang dibuat melalui serangkaian proses di laboratorium. Sifatnya mengikuti sifat karbon sebagai atom penyusun utamanya. Adapun senyawa anorganik dibangun oleh atom-atom unsur logam lainnya atau dengan atom non-logam. Struktur molekul pada senyawa anorganik relatif lebih sederhana dibandingkan senyawa organik. 1. Air. Air merupakan zat yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap makhluk hidup di bumi. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa air adalah zat esensial penunjang kehidupan. Air terbentuk dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang berikatan secara kimia dalam perbandingan yang selalu tetap. Dan ini adalah contoh dari gambarnya. 2. Gula. Gula merupakan salah satu senyawa yang mudah ditemui di sekitar kita. Gula dapat dibuat dari berbagai sumber, misalnya dari tebu, nira atau enau, dan kelapa. Gula yang kita sering temui termasuk sukrosa dengan rumus molekul C12H22 dan O11. Di dalam tubuh, sukrosa dipecah terlebih dahulu menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian dilahirkan ke bagian-bagian tubuh. Dan ini adalah gambar dari gula. 3. Garam dapur. Ada berbagai jenis garam, bergantung pada penyusunnya. Garam dapur adalah garam yang paling sering dimanfaatkan di rumah. Merupakan garam yang disusun oleh unsur logam natrium dan unsur non-logam klor, membentuk senyawa NaCl. Selain digunakan dalam masakan, garam juga sering digunakan dalam proses pengawetan makanan. Ini adalah gambar dari garam. 4. Vitamin D. Vitamin D mempunyai nama lain yaitu kalsiferol. Vitamin D merupakan senyawa dengan atom C, H, dan O sebagai penyusunnya. Kalsiferol berperan dalam menjaga struktur tulang dan gigi karena ia dapat membantu penyerapan kalsium dari berbagai sumber sehingga dimanfaatkan tubuh. Pada masa remaja, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penyakit osteomalacia, kondisi kekurangan kalsium dan fosfor dari dalam tubuh. Dan ini adalah contoh-contoh dari vitamin D. 5. Magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida adalah senyawa dalam antasida yang digunakan sebagai obat pereda sakit lambung. Senyawa ini bekerja efektif menurunkan jumlah asam lambung yang terbentuk saat gangguan pencernaan terjadi. Bisa pula menjadi obat masalah pencernaan lainnya seperti konstipasi atau sembelit. Dan ini adalah gambarnya. C. Campuran. 1. Apakah campuran itu? Campuran terdiri atas dua atau lebih zat dan tidak membentuk zat baru. Ini perbedaan antara campuran dan senyawa. Sifat campuran sama dengan sifat-sifat zat-zat pembentuknya.
larutan gula yang kalian buat membawa sifat air dan sifat gula. Oleh karena itu, saat akan memisahkan campuran, kita harus mengetahui sifat bawaan setiap zat penyusunnya agar dapat menentukan cara tepat pemisahannya. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. A. Larutan. Larutan merupakan jenis campuran yang paling mudah dikenali. Larutan terbentuk dari zat yang dilarutkan ke dalam zat pelarutnya. Larutan tidak hanya terbentuk dari zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Air soda adalah larutan yang terdiri atas gula, perasa, pewarna, dan gas karbon dioksida dengan pelarut air. Gula merupakan zat padat, perasa dan pewarna umumnya berbentuk cair. Sedangkan karbon dioksida adalah zat gas. Dalam larutan air soda terdapat 3 bentuk zat yang terlarut dalam air, dan ini adalah gambar dari air soda. Larutan memiliki konsentrasi tertentu berdasarkan jumlah zat terlarut yang ditambahkan dalam zat pelarut dengan volume tertentu. Suatu larutan dikatakan larutan encer jika jumlah zatnya terlarutnya sedikit. Jika zat terlarut terus ditambahkan, larutan ini menjadi larutan pekat. Jika zat terlarut terus-menerus ditambahkan hingga titik tertentu sehingga pelarut tidak lagi dapat melarutkannya, larutan ini disebut sebagai larutan jenuh. Dan ini adalah keadaan konsentrasi larutan. Dan ini adalah contoh larutan di penyusunnya. B. Suspensi. Campuran antara air dan pasir tidak disebut sebagai larutan, tetapi suspensi. Pada suspensi pasir, partikel pasir lebih besar sehingga saat diaduk terlihat berada di antara zat pelarutnya. Jika suspensi ini didiamkan selama beberapa waktu, pasir kembali terpisah dengan air dan membentuk endapan di dasar gelas. Suspensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan sederhana. Contoh suspensi ialah jenis obat-obatan dan cat minyak. C. Koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi. Dan ini adalah contoh koloid berdasarkan tipe-tipenya. 2. Memisahkan campuran. Pemisahan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk memurnikan suatu zat dan menghilangkan endapan yang mengganggu, memisahkan zat agar dapat dimanfaatkan kembali, dan sebagainya. Sifat campuran akan dipengaruhi metode pemisahan yang dipilih agar tujuan tercapai. 1. Dekantasi. Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suspensi. Suspensi dibiarkan cukup lama sehingga sebagian besar sedimen atau endapan terkumpul di dasar wadah. Cairan di atas yang dingin kemudian dituangkan dengan hati-hati ke dalam wadah lain. Dan ini adalah contoh gambarnya. Contoh di sedimen, dan ini adalah air dalam wadah lain. 2. Pengayakan atau penyaringan dan penyaringan. Pengayakan adalah metode pemisahan sangat sederhana yang banyak dilakukan tanpa perlu menggunakan alat-alat yang sulit didapat. Tujuannya adalah untuk memisahkan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Selain pengayakan, metode penyaringan menggunakan prinsip yang sama, yang pembedanya adalah ukuran partikel yang akan dipisahkan. Metode penyaringan digunakan untuk memisahkan partikel yang jauh lebih kecil dibandingkan pengayakan, dan ini adalah contoh gambarnya. 3. Sentrifugasi. Metode sentrifugasi menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya. Ini adalah gambarnya, seperti memisahkan air di dalam baju. 4. Pemisahan magnetis. Magnet dapat mengangkat besi dan baja. Magnet tidak berfungsi pada plastik, kaca, kertas, atau karton. Karenanya, magnet menjadi cara termudah untuk memisahkan besi dan baja dari bahan non-magnet. Ini contoh gambarnya. B. Pemisahan campuran pada partikel larut. 1. Evaporasi dan kristalisasi.
Penyaringan tidak dapat memisahkan partikel zat terlarut dalam larutan karena partikelnya terlalu kecil untuk ditangkap oleh filter apapun. Namun kristal murni dari zat terlarut disebut residu akan tertinggal jika pelarut dipanaskan sehingga menguap dan menjadi gas. 2. Distilasi atau penyulingan. Distilasi juga melibatkan penguapan seperti pada metode evaporasi. Tujuannya untuk mengumpulkan pelarut yang menguap sehingga tidak membiarkannya lepas ke udara. Pelarut yang menguap didinginkan dan dikondensasikan kembali menjadi cairan, kemudian dikumpulkan. 3. Kromatografi. Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, warna makanan, dan campuran warna lainnya. Media yang digunakan berupa kertas minyak atau kertas saring, berisi bercak campuran yang ditempatkan di kotak dengan pelarut, misalnya air. Dan ini adalah contoh hasil kromatografi pada tinta warna. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih pada Bu Tiar karena telah membimbing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.